Halo para penonton setiaku, terima kasih sudah kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar kesehatan lingkungan. Khusus untuk mahasiswa Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ini adalah materi pertemuan pertama dalam mata kuliah pengantar kesehatan lingkungan. Silakan disimak video ini sampai selesai dan saya harap video ini dapat membantu kalian bagaimana untuk bisa memahami materi-materi yang ada pada mata kuliah pengantar kesehatan lingkungan. Pada saat ini kita bisa lihat ya bahwa ada perkembangan kesehatan lingkungan. Bagaimana ilmu kesehatan lingkungan dapat berkembang sesuai dengan masanya dan juga bisa bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan? Pada dasarnya, manusia sudah hidup berpuluh-puluh tahun lamanya ya dengan masalah-masalah lingkungan. Faktor-faktor lingkungan hidup itu selalu ada di sekeliling manusia. Ada benda mati, makhluk hidup yang juga melakukan penyesuaian dengan bagaimana kebiasaan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang dapat berpengaruh terhadap masalah-masalah lingkungan. Nah, pada zaman dahulu manusia punya keterbatasan ilmu pengetahuan, sehingga seringkali ketika dalam suatu komunitas tertentu atau lingkungan masyarakat ada wabah penyakit, misalnya contoh ya penyakit sampar dan juga ada penyakit-penyakit yang berjangkit. Kemudian penyakit tersebut disebutkan bahwa itu merupakan suatu kutukan atau kemarahan dari dewa. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan pada zaman dahulu tentang kesehatan, tentang lingkungan itu masih sangat minim. Sehingga masyarakat punya persepsi ketika seseorang itu sakit berarti dia ada masalah. Masalah yang cukup krusial yang diakibatkan oleh kelalaian pada saat beraktivitas di lingkungan sekitar. Nah, kita lanjut ya, di era industrialisasi abad ke-19, manusia sudah mulai mempunyai pengetahuan terkait dengan masalah kesehatan. Karena apa? Karena masalah sosial dan masalah kesehatan sudah mulai nampak ditandai dengan munculnya pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh ini artinya ada suatu lingkungan komunitas tertentu yang mendirikan suatu tempat untuk bagaimana mereka bisa beradaptasi, melakukan aktivitas, melakukan kegiatan sehari-hari. Tetapi ada satu kata, yaitu kumuh. Kalau disebut kumuh berarti lingkungan tersebut tidak terjaga kualitas lingkungannya. Artinya ada suatu kelalaian yang dilakukan oleh manusia. Bisa saja karena manusia membuang sampah sembarangan, lingkungannya tidak dijaga dengan baik, ada pencemaran-pencemaran yang terjadi di sekitar lingkungan tersebut, dan juga buangan kotoran manusia. Nah, di dalam buangan kotoran manusia tentunya ada bakteri, sehingga kalau misalnya kotoran manusia dibuang secara sembarangan, manusia BAB secara sembarangan, tidak pada tempatnya, maka bakteri-bakteri tersebut akan mencemari lingkungan yang ada. Nah, ini adalah salah satu kasus yang terjadi ya. Jadi di Inggris, tepatnya di London, ada suatu masalah lingkungan yang namanya pencemaran air bersih. Kemudian dilakukan penelitian epidemiologi oleh seorang epidemiolog yang bernama John Snow dan dia menemukan bahwa ada pencemaran Vibrio cholera pada air bersih yang dikonsumsi oleh manusia pada tahun 1832. Sehingga dari sini mulai muncul konsep. Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh John Snow, itu ada salah satu konsep yang menyatakan bahwa sebenarnya lingkungan hidup manusia, lingkungan itu dipengaruhi oleh lingkungan hidup manusia secara eksternal. Ya, jadi lingkungan hidup eksternal manusia.
baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini berpengaruh terhadap masalah kesehatan masyarakat. Sehingga di era itu muncullah suatu ilmu yang namanya ilmu kesehatan lingkungan. Dan kemudian berubah lagi ilmu tersebut mempelajari tentang lingkungan, jadi environmental, mempelajari tentang sanitasi. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah kesehatan lingkungan ini merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat atau kesehatan masyarakat bagian dari kesehatan lingkungan. Kalau kita lihat di sekeliling kita, lingkungan itu ada komponennya. Jadi yang disebut dengan komponen lingkungan hidup yang terdiri dari komponen biologi, komponen fisik, komponen kimia. Tapi ada juga tambahannya, sosial, ekonomi, budaya, dan masyarakat. Kata masyarakat ini merupakan bagian dari lingkungan hidup. Sehingga kalau kita analogikan, maka kesehatan masyarakat merupakan bagian dari kesehatan lingkungan. Yang artinya di dalam ilmu kesehatan masyarakat ada ilmu kesehatan lingkungan. Ya, jadi cukup jelas ya, berarti ilmu kesehatan masyarakat merupakan bagian dari ilmu kesehatan lingkungan. Dan ilmu kesehatan lingkungan juga adalah salah satu bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat hidup di dalam lingkungan. Ya, jadi sangat berkesinambungan ya, saling berhubungan, saling berpengaruh. Jadi tidak bisa dilepas pisahkan. Kemudian kesehatan lingkungan itu adalah salah satu usaha dari ilmu kesehatan masyarakat. Berarti di dalam ilmu kesehatan masyarakat ada ilmu kesehatan lingkungan, ada ilmu epidemiologi, ada ilmu promosi kesehatan, ada ilmu administrasi kesehatan, ada ilmu statistik atau biasa kita sebut dengan biostatistik yang menjelaskan tentang data-data terkait dengan kesehatan. Nah, ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kesehatan lingkungan punya ruang lingkup yang cukup berbeda ya, tapi ilmu kesehatan masyarakat itu ruang lingkupnya lebih luas daripada ilmu kesehatan lingkungan. Kalau di kesehatan lingkungan kita hanya mempelajari seputar masalah-masalah yang ada di ranah lingkungan terkait dengan kesehatan. Di Indonesia sendiri pada tahun 1901 perkembangan kesehatan lingkungan itu mulai terlihat. Jadi seorang yang bernama Weishaupt, dia bekerja pada desa Nemba Matskapi, dia menyelidiki tentang anofelin fauna di Delhi. Jadi fauna, namanya fauna aja berarti dia lebih ke hewan ya, hewan-hewan yang mempengaruhi masalah kesehatan dari suatu komunitas atau masyarakat tertentu atau hewan-hewan yang bisa memicu adanya wabah penyakit. Pada saat itu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan malaria. Jadi itu dimulai di Indonesia. Dari sini pun kita bisa lihat bahwa ilmu kesehatan masyarakat itu diawali dengan ilmu kesehatan lingkungan. Pada tahun 1910 mulai diberlakukan peraturan di mana adanya pencegahan kolera dan penyakit sampar atau pes, yang kemudian dikeluarkan suatu peraturan ya tentang epidemik ordonanti pada tahun 1911. Di periode tahun 1917 sampai 1941 mulai muncul yang namanya pengetahuan epidemiologi. Jadi di dalam pengetahuan epidemiologi ini ada juga yang namanya falsafah kesehatan masyarakat yang dibawa oleh seorang pelopor kesehatan masyarakat ke Indonesia. Dia bernama John Lee Heydrich. Jadi beliau merupakan seorang penasihat ahli dalam bidang kesehatan masyarakat dari bidang Rockefeller dari New York di tahun 1924. Nah, falsafah kesehatan masyarakatnya itu adalah falsafah kesehatan masyarakat modern yang dibawa ke Indonesia lalu dibuat dalam bentuk satu proyek percontohan di Banyumas. Nah, satu konsep yang saya tangkap dari falsafah kesehatan masyarakat adalah bila pendidikan kesehatan dilakukan dengan baik dan berhasil, niscaya penyakit menular terberantas dengan sendirinya. Artinya apa? Artinya di dalam proyek ini lebih ditekankan bagaimana orientasi pendidikan dari tenaga kesehatan yang cenderung mengarah pada usaha-usaha kesehatan secara kuratif dan usaha-usaha perawatan secara individu.
Lalu proyek yang dibawa oleh John Lee Hydry kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937. Di dalam usaha-usaha proyek Banyumas, kalau kita lihat ada yang namanya kesehatan preventif. Jadi upaya-upaya untuk melakukan pencegahan, di samping itu juga ada kuratif dan usaha perawatan individu. Mulai muncul proyek. Proyeknya itu ada satu, propaganda pemberantasan penyakit cacing tambang. Kemudian yang kedua, pemakaian kelambu, pengobatan ibu hamil dan anak, lalu hygiene sekolah. Selanjutnya pada periode 1941 sampai 1950, kita masuk pada zaman Jepang, artinya penyerahan kedaulatan RI. Nah, di situ pembangunan kesehatan masyarakat baru dimulai sejak kedaulatan RI pulih pada tahun 1950. Karena pada periode ini fokus pemerintah, fokus masyarakat adalah bagaimana bisa mengatasi peperangan. Sehingga semua orang sibuk dengan perjuangan fisik untuk bagaimana bisa mempertahankan kemerdekaan RI. Di periode 1950 sampai 1960 mulai muncul konsep-konsep tentang pemberantasan dan pencegahan penyakit, tetapi levelnya lebih ke tingkat akademik. Di tahun 1952 mulai dibuka tingkat pendidikan setara dengan pendidikan-pendidikan kesehatan, dan di tahun 1965 ada satu jurusan ya, kalau kita sebut sekarang itu jurusan yang mulai membuka terkait dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan jurusannya itu seputar controlling kesehatan dan juga gizi. Nah, mulai lagi bergeser perkembangannya menjadi pelayanan kesehatan preventif dan pelayanan kesehatan kuratif. Kalau kita lihat ya, pada zaman itu proses pemberantasan penyakit itu dimulai dengan beberapa orang yang mempelopori proses pemberantasan dan pencegahan penyakit. Salah satunya di antaranya yang pertama adalah Dr. Erko Dijat. Beliau melakukan suatu penelitian dan juga melakukan proses dengan sistem sederhana untuk memberantasi penyakit thrombosia. Lalu ada juga Profesor Dr. M. Sutopo, dia mempelajari atau mempelopori penyelidikan dan pemberantasan penyakit kelamin. Beliau ini juga merupakan Menteri Kesehatan pada zaman itu. Dan ada juga Profesor Dr. Surono, dia mempelopori pemberantasan penyakit malaria. Jadi Profesor Dr. M. Sutopo dan Profesor Dr. Surono ini mereka menjalin kerjasama untuk bagaimana bisa melakukan proses penyelidikan dan pemberantasan penyakit. Nah, metode yang diterapkan itu sasarannya adalah masyarakat atau penduduk pedesaan. Atau dalam ilmu kesehatan masyarakat itu kita ada yang namanya sasaran utama. Ketika membuat satu program kesehatan, yang dilihat adalah sasarannya ke siapa. Nah, sasaran utamanya adalah masyarakat yang sungguh-sungguh memerlukan perhatian di dalam bidang pelayanan kesehatan. Sehingga perkembangan kesehatan masyarakat atau usaha-usaha kesehatan pokok yang tadinya hanya beberapa usaha kesehatan itu ditambahkan lagi. Jadi sekarang di periode ini mulai menjadi pengobatan dan perawatan, kemudian kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular, perawatan kesehatan rakyat, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan masyarakat, kemudian usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan gigi sekolah, dan juga ditambahkan statistik. Kenapa ditambahkan ilmu statistik? Karena masalah-masalah kesehatan ini akan lebih mudah kalau disajikan dalam bentuk data. Sehingga ketika ada peningkatan masalah kesehatan di suatu wilayah tertentu, itu pasti akan terlihat. Dan tenaga-tenaga kesehatan atau para ahli kesehatan masyarakat dapat membuat suatu program bagaimana caranya untuk menekan atau memberantas dan melakukan pencegahan terhadap penyakit-penyakit tersebut. Kita lanjut di periode 1960. Jadi di periode sebelumnya itu sudah ada falsafah kesehatan. Tetapi falsafah kesehatan di periode ini didukung dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada juga lembaga-lembaga kesehatan yang kalau kita telaah lebih dalam peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga kesehatan ini kemudian semakin memperluas konsep pelayanan kesehatan. Sehingga pada
Rakernas kedua tahun 1969 mulai dibuat pembagian pusat kesehatan masyarakat yang ditetapkan menjadi 3 tipe. Jadi ada puskesmas tipe A, itu dipimpin oleh dokter penuh, puskesmas tipe B dipimpin oleh dokter tidak penuh, puskesmas tipe C dipimpin oleh tenaga paramedis. Pada tahun 1967-1968, pemerintah mulai mengembangkan falsafah kesehatan masyarakat secara terintegrasi. Jadi ada yang namanya terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, dan simplifikasi. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, itu mulai dibuat kebijakan-kebijakan dasar terkait dengan pusat kesehatan masyarakat. Yang di dalamnya ada upaya kesehatan lingkungan. Periode 1960 ini, falsafah kesehatan juga dituangkan dalam bentuk undang-undang nomor 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 1993 tentang kesehatan. Dan di dalam keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 128 garing Menkes garing SK garing 2 2004 itu dibuat peraturan tersebut tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat. Sehingga di dalamnya juga upaya kesehatan lingkungan itu merupakan salah satu bagian penting pada peraturan tersebut. Kita lihat lagi ya konsep ekologi kesehatan. Istilah ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ada dua ya, oikos dan logos. Oikos berarti suatu tempat untuk kelangsungan makhluk hidup atau rumah atau lingkungan yang paling dekat dengan manusia. Sedangkan logos itu berarti ilmu yang mempelajari tempat makhluk hidup atau tentang rumah tangga makhluk hidup. Sehingga muncul konsep dasar dalam ekologi yaitu ekosistem, sistem produksi, konsumsi, dekomposisi, materi dan energi, serta keseimbangan lainnya. Jadi seorang ahli zoologis dari Jerman ya, jadi dia adalah zoologis dari Jerman bernama Ernest Haeckel di tahun 1860 mulai menciptakan yang namanya konsep ekologi kesehatan. Di dalam ilmu lingkungan kita memperhatikan ekologi, bagaimana manusia bisa beradaptasi dan melihat atau memahami tentang proses kelangsungan hidup yang harus mereka sesuaikan dengan lingkungan yang mereka tinggali. Lalu karena ini merupakan suatu upaya atau satu tempat, berarti harus ada ilmu yang mendasari bagaimana mempelajari terkait dengan rumah tangga makhluk hidup. Dalam hal ini proses untuk bisa mencapai ekologi kesehatan yang lebih baik. Konsep ekologi kesehatan sendiri itu dipengaruhi oleh 4 pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh individual. Pengaruh individual ini yang paling berperan penting adalah bagaimana seorang individu bisa diciptakan karakteristiknya dari dalam lingkungan keluarganya. Jadi kita bisa melihat apakah individu tersebut hidup dalam lingkungan yang dipenuhi dengan victims of children atau ada kesalahan pembentukan karakter. Misalnya secara personal dia hidup dengan orang-orang yang punya keterkaitan dengan konsumsi alkohol atau mempunyai background keluarga dari orang tua yang kurang bisa mendidik dengan baik. Jadi ada masalah-masalah terkait dengan proses mendidik seorang individu atau seorang anak sehingga ketika nanti dia besar itu cukup berpengaruh terhadap lingkungan di mana dia melakukan sosialisasi. Yang berikutnya adalah pengaruh relationship. Seseorang mempunyai perilaku tertentu yang dipengaruhi oleh status ekonomi dan lingkungan di mana dia bergaul. Jadi kalau misalnya status ekonominya bagus, kira-kira pola didikan gaya hidupnya itu akan seperti apa? Lalu kalau misalnya dia hidup di lingkungan yang kurang bagus, artinya lingkungan sosial ya, yang mengarahkan dia ke hal-hal negatif, ini juga akan mempengaruhi terkait dengan ekologi kesehatan. Di dalam pengaruh sosial kita melihat terkait dengan kesetaraan gender. Bagaimana masalah-masalah kemiskinan itu dapat diatasi, kemudian masalah-masalah
keadilan, culture, dan juga kontribusi yang dapat dilakukan oleh suatu komunitas tertentu atau lingkungan tertentu yang mempengaruhi gaya hidup dari seorang individu. Dan selanjutnya ada pengaruh community. Karena kemiskinan, jadi orang-orang berada pada tingkat kemiskinan, mereka kemudian berpindah daerah dari desa ke kota untuk bagaimana bisa mempertahankan kehidupan mereka dan juga bagaimana kondisi ekonomi dan kemiskinan mereka bisa berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Nah, itu juga kita amati ya dalam proses ekologi kesehatan. Pengaruh sosial ketika dia berada dalam lingkungan komunitas tertentu, apakah dia bertumbuh menjadi orang-orang yang positif ataukah dia malah memberikan dampak buruk terhadap lingkungannya sendiri. Nah, ini adalah bagian dari konsep ekologi kesehatan. Sehingga kalau dia punya pola pikir yang baik, maka ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatannya, entah dari kesehatan psikologi, dari kesehatan masyarakat, bagaimana dia memiliki kebiasaan-kebiasaan baik dalam menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain ataupun lingkungan sekitar. Jadi batasan-batasan kesehatan lingkungan itu terbagi menjadi dua, ada secara umum dan juga secara khusus. Kalau secara umum, yang pertama bagaimana seseorang bisa melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, melakukan usaha pencegahan dan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular. Batasan kesehatan lingkungan secara khusus adalah penyediaan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. Yang kedua, makanan dan minuman yang diproduksi itu dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Kemudian pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batu bara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lain yang menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Lalu ada juga limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lainnya. Kontrol terhadap antropoda dan rodent yang juga menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya. Lalu ada juga perumahan dan pembangunan ya artinya bangunan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya kebisingan, radiasi dan kesehatan kerja, dan survei sanitasi untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan. Jadi ini adalah batasan kesehatan lingkungan, ini adalah ruang lingkup kesehatan lingkungan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus disediakan dalam upaya untuk melakukan tindakan preventif, tindakan kuratif, ya terhadap kesehatan masyarakat. Kita lanjutkan hubungan manusia dengan lingkungan. Kalau tadi kita berbicara tentang ekologi, kita berbicara tentang ruang lingkup ilmu kesehatan lingkungan, maka bagaimana, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi hubungan manusia dengan lingkungan? Yang pertama, ilmu ekologi. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu yang kedua, ada auteknologi. Auteknologi adalah ekologi yang mempelajari seluk-beluk serta jenis atau spesies makhluk hidup dengan lingkungan. Yang berikutnya ada sinekologi. Ekologi yang mempelajari seluk-beluk beberapa jenis makhluk hidup sekaligus dalam suatu habitat atau komunitas. Dan yang terakhir adalah ekologi manusia. Sebenarnya ada juga ekosistem ya. Jadi ekologi manusia ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Jadi ketika manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Bagaimana manusia bisa beradaptasi dengan lingkungan? Bagaimana hubungan manusia dengan hewan? Bagaimana hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya?
atau suatu komunitas tertentu. Kalau hewan dia ada dalam habitat tertentu. Nah, ini bisa tidak ya? Misalnya contoh, kita hidup kalau dalam konsep kesehatan ada yang namanya hewan juga ya. Misalnya nyamuk. Kira-kira nyamuk ini membawa dampak negatif apa kepada manusia? Kalau memang nyamuk memicu terjadinya penyakit malaria, kita bisa telaah lagi, nyamuk jenis apa? Bagaimana perkembangbiakannya? Bagaimana cara manusia bisa beradaptasi dengan hewan tersebut sehingga manusia tidak mudah terserang penyakit. Hewan ini hidup di lingkungan yang seperti apa? Nah, itu kita bisa lihat hubungan manusia dengan lingkungan sedetail itu. Bagaimana manusia bisa menggunakan kelambu untuk mencegah terjadinya penyakit malaria, atau misalnya tempat-tempat yang menampung air bisa ditutup, ataupun juga bisa tambahkan bubuk abate. Nah, ini merupakan bagian dari upaya-upaya yang dilakukan dalam meminimalisir resiko adaptasi manusia dengan lingkungan. Lingkungan hidup pada manusia maupun makhluk hidup lainnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama lingkungan hidup internal dan lingkungan hidup eksternal. Lingkungan hidup internal ini merupakan proses fisiologi dan biokimia. Artinya berlangsung dalam tubuh manusia pada saat tertentu dan juga manusia harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan keadaan yang terjadi di luar tubuh untuk kelangsungan hidupnya atau disebut dengan sifat homeostatis. Jadi manusia pada dasarnya memiliki fungsi tubuh yang sangat bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kenapa demikian? Contohnya pada saat manusia melakukan aktivitas di suatu lingkungan dengan udara yang dingin. Lalu lingkungan hidup eksternal. Lingkungan hidup eksternal ini adalah segala sesuatu yang berupa benda mati atau benda hidup, ruang energi, keadaan sosial, ekonomi maupun budaya yang dapat membawa pengaruh terhadap kehidupan manusia di permukaan bumi. Jadi lingkungan hidup eksternal ini bagaimana manusia bisa menyesuaikan diri ya dengan lingkungannya, dengan komunitas, dengan tempat di mana manusia itu hidup, harus bisa beradaptasi. Ada 3 hal mendasar bagaimana lingkungan mempengaruhi manusia. Yang pertama, lingkungan mengundang dan mendatangkan perilaku. Artinya apa? Kalau kita berperilaku tidak baik terhadap lingkungan, misalnya kita suka menebang pohon, kita suka membuang sampah sembarangan, maka yang terjadi adalah satu, kekurangan oksigen. Karena menebang pohon, pohon itu sangat berguna untuk bisa menghasilkan oksigen. Lalu lingkungan membentuk diri. Diri kita itu bisa terbentuk di mana kita hidup. Artinya apa? Bagaimana cara manusia bisa belajar dari lingkungan, bisa hidup dari lingkungan, makan dari lingkungan. Manusia harus menanam tanaman, tumbuh-tumbuhan sehingga hasil dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu dikonsumsi juga oleh manusia. Jadi sebenarnya lingkungan memberikan dampak yang sangat luar biasa positif bagi manusia. Kalau manusia tidak makan, maka dia akan sakit ataupun dia mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sempurna ya, makanan-makanan tidak sehat, itu juga akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah lingkungan mempengaruhi citra diri. Nah, masalah kesehatan lingkungan. Apa saja masalah kesehatan lingkungan? Yang pertama, ada urbanisasi penduduk, ya. Kemudian tempat pembuangan sampah, penyediaan sarana air bersih, pencemaran udara, pembuangan limbah industri dan rumah tangga, bencana alam atau pengungsian, perencanaan tata kota dan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah penyakit berbasis lingkungan. Nah, di Indonesia manusia atau masyarakat itu sering berpindah-pindah tempat untuk tinggal ya. Jadi berpindah-pindah dalam jumlah besar dari desa ke kota. Sehingga lahan pertanian yang semakin berkurang terutama di Pulau Jawa dan sekitarnya itu mengakibatkan dibutuhkannya lapangan pekerjaan. Jadi orang dari desa banyak yang berbondong-bondong datang ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan.
Entah itu mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kuli bangunan, dan lain sebagainya, tapi mereka berusaha untuk bisa bekerja, sehingga secara tidak langsung membawa dampak sosial dan dampak kesehatan lingkungan. Karena mulai muncul pemukiman-pemukiman kumuh di mana-mana. Yang kedua itu terkait dengan pembuangan sampah ya. Jadi di hampir setiap tempat-tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara damping tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut. Jadi kalau berbicara tentang sistem pembuangan, kita memerlukan lahan yang cukup luas. Karena kalau lahannya luas, kemungkinan untuk pencemaran pada udara, tanah, air, dan lain sebagainya itu juga dapat diminimalisir. Sehingga tidak muncul tempat perkembangbiakan dari agen atau vektor penyakit yang berpotensi dapat menular ke masyarakat dan menyebabkan masalah-masalah kesehatan lingkungan. Nah, berdasarkan survei, jadi ada survei yang dilakukan, ada 60% penduduk di Indonesia yang mendapatkan air bersih dari PDAM. Dan untuk penduduk-penduduk di perkotaan itu menggunakan air sumur dan air-air lainnya. Sehingga jika musim kemarau datang itu terjadi krisis air. Nah, krisis air ini dapat memicu terjadinya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, penyakit yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Ada penyakit gastroenteritis, jadi mulai muncul di mana-mana karena krisis air. Lalu terkait dengan pencemaran udara, tingkat pencemaran di Indonesia sudah melebihi nilai ambang batas normal. Kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta, ya kalian bisa lihat ya, itu sangat meningkat tingkat pencemaran udaranya. Hampir setiap tahun itu ada asap-asap tebal yang meliputi atau ada di wilayah-wilayah tertentu ya, sehingga, itu juga mempengaruhi terhadap masalah kesehatan lingkungan. Apalagi ditambah dengan, pembakaran hutan, itu semuanya adalah perilaku-perilaku manusia. Karena lahan pertanian, lahan perkebunan, hutan itu tidak dikelola atau tidak dijaga dengan sebagaimana mestinya. Kemudian terkait dengan limbah cair. Jadi manusia punya aktivitas dalam komunitas tertentu di dalam lingkungan, itu limbah berasal dari rumah tangga dan industri. Kadang-kadang dibuang secara bercampur, jadi tidak dipilah-pilah lagi. Disatukan menjadi satu dan lebih parah lagi sampah-sampah itu limbah-limbah dibuang di bantaran sungai, di laut, dan juga ada kebiasaan-kebiasaan yang manusia sendiri ya, beberapa orang itu membangun MCK di pinggiran sungai sehingga terjadi pencemaran air seperti yang terjadi di Inggris, di London tadi. Pencemaran air karena, bakteri-bakteri dari Vibrio cholera yang sebelumnya tadi dijelaskan, itu juga menyebabkan masalah-masalah kesehatan. Itu mengganggu kualitas air sungai mulai menurun, dan kalau misalnya manusia menggunakannya lagi, ya sangat berdampak terhadap masalah kesehatan lingkungan. Lalu ada juga ini misalnya, masalah-masalah yang terkait dengan bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, atau banjir itu sering terjadi di Indonesia. Itu diakibatkan karena manusia punya, perilaku yang tidak baik terhadap lingkungan, suka membuang sampah sembarangan, hal-hal yang sebenarnya, bisa kita minimalisir dengan cara mencegah, eee, masalah-masalah lingkungan. Malah manusia punya ego tersendiri. Jadi ego tersendiri untuk bisa membangun pembangunan di mana-mana sebenarnya itu membawa dampak positif juga terhadap perkembangan, ekonomi atau pembangunan ya, tapi harus diperhatikan juga terkait dengan masalah-masalah dampak lingkungan. Kalau lingkungan tidak bisa dijaga dengan baik, maka ya jangan salahkan alam jika terjadi bencana alam ataupun juga terjadi, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu terkait dengan perencanaan tata kota ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mempunyai kebijakan, kebijakan terkait dengan perencanaan dan tata kota. Tetapi kadang-kadang ya yang namanya pemberian izin terhadap tempat pemukiman atau gedung dan tempat-tempat industri itu tidak disertakan dengan studi kelayakan yang berwawasan lingkungan. Sehingga bisa menyebabkan terjadinya banjir, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan masalah-masalah sosial. Dan yang terakhir adalah penyakit berbasis lingkungan. Ya kalau kita lihat penyakit berbasis lingkungan itu sangat banyak ya, ada penyakit malaria,
penyakit demam berdarah, diare, cacingan, dan lain sebagainya sebagai akumulasi dari masalah-masalah kesehatan lingkungan atau masalah-masalah lingkungan yang sudah disebutkan di awal sebelumnya. Jadi kalau misalnya manusia mempunyai perilaku yang tidak baik, maka jangan salahkan alam kalau misalnya muncul masalah-masalah yang bahkan bisa menyerang manusia itu sendiri dari segi kesehatan maupun juga dari segi sosial dan ekonomi. Nah, kita lanjut di isu terkini ya terkait dengan kesehatan lingkungan. Bahwa isu kesehatan lingkungan ini dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, isu kesehatan lingkungan lokal. Yang kedua, isu kesehatan lingkungan nasional dan isu lingkungan global. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan isu lingkungan lokal? Yang pertama adalah kekeringan, banjir, longsor, erosi pantai, intrusi air laut. Nah, ini adalah isu-isu yang mengarah ke kesehatan lingkungan. Jadi kalau misalnya di suatu daerah tertentu terjadi kekurangan air akibat dari adanya sumber air yang tidak bisa tersedia dengan baik bagi manusia, maka ini juga akan mempengaruhi ekosistem, mempengaruhi makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan keterancaman pangan. Yang berikutnya terkait dengan banjir. Banjir ini ya sampai saat ini juga ini merupakan fenomena alam yang eee, tidak bisa kita hindari karena terkait dengan masalah-masalah lingkungan. Jadi sungai itu tidak bisa menampung limpahan air hujan karena apa? Karena terjadinya proses influasi ya, terjadinya influasi yang mengalami penurunan sehingga dapat terjadi suatu masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena alam banjir. Ya, isunya lebih ke kesehatan. Jadi ada apa? Gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia pun menjadi terhambat karena air di mana-mana ya banjir ya. Kemudian penurunan produktivitas pangan itu juga akan terjadi. Lalu terkikisnya daratan oleh air larian. Jadi karena penahanan air berkurang, itu akan terjadi kerusakan tempat tinggal, kerusakan ladang, kerusakan sawah di mana itu merupakan sumber pangan kita juga ya. Kemudian juga mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Jadi air mulai mengikis, jadi mengikis daerah-daerah sekitar yang mengakibatkan terjadinya longsor. Lalu ada erosi pantai. Erosi pantai ini yang bagaimana? Jadi lahan daratan pantai itu terkikis akibat gelombang air laut. Dampaknya apa? Dapat menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi atau pariwisata. Ya, jadi ini juga sangat perlu diperhatikan. Lalu ada intrusi air laut. Maksudnya apa sih intrusi air laut? Jadi air laut mengisi ruang bawah tanah dan itu sangat banyak. Sehingga manusia mengalami kekurangan stok air tawar. Dan kalau misalnya terjadi kekurangan stok air tawar, ini akan mengganggu kesehatan. Ya, manusia mudah mengalami dehidrasi dan mengalami penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kawasan atau pesisir. Yang kedua adalah isu lingkungan nasional. Nah, ini sebenarnya ada beberapa masalah-masalah juga ya. Yang pertama terkait kebakaran hutan, pencemaran minyak lepas pantai, ini juga sangat berpengaruh. Kalau misalnya proses kebakaran hutan itu dia terjadi dengan alami ataupun juga dengan ulah manusia, kalau misalnya ulah manusia, maka akan terjadi apa? Hutan itu kan memberikan kontribusi CO2 di udara. Jadi kalau misalnya hilang keanekaragaman hayati yang ada di hutan, hutan dipenuhi dengan asap-asap dan lain sebagainya, ini akan sangat berpengaruh karena hutan menghasilkan CO2 di udara. Di udara kalau sudah tidak ada CO2 ditambah lagi dengan banyaknya asap, maka akan berdampak kepada daerah-daerah di sekitar Indonesia ataupun juga kalau kita lihat dari segi kesehatan, ini juga dapat memicu penyakit infeksi saluran pernapasan, itu mengganggu kesehatan. Lalu terkait dengan penyakit pencemaran minyak di lepas pantai, ya seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya hasil eksploitasi minyak bumi itu diangkut oleh kapal-kapal tanker ya. Jadi banyak sekali kapal-kapal yang mengangkut minyak dari tempat pengolahan minyak. Ya, sehingga
pencemaran minyak di lepas pantai ini juga akan mengganggu ekosistem di laut. Ya, jadi limbah dari minyak tersebut itu dapat mengganggu. Jadi limbah minyak tersebut itu dapat mengakibatkan tertutupnya lapisan permukaan air laut yang bisa berdampak pada penetrasi matahari sehingga proses fotosintesis itu terganggu dan terjadi yang namanya pengikatan oksigen. Ini dapat menyebabkan kematian organisme di laut. Jadi ekosistem di laut itu sangat terganggu. Yang ketiga adalah isu lingkungan global. Nah, apa sih sebenarnya isu lingkungan global? Ini banyak sekali terjadi ya. Kita lihat yang tren sekarang adalah yang tidak pernah lepas juga dari masalah-masalah isu kesehatan lingkungan, pemanasan global atau global warming. Yang kedua ada penipisan ozon, hujan asam, pertumbuhan populasi, desertifikasi, penurunan keanekaragaman hayati, pencemaran limbah B3. Ini sebenarnya masalah-masalah kesehatan global itu dipengaruhi oleh lingkungan, oleh alam. Misalnya manusia melakukan penebangan hutan. Itu mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang itu semakin luas, maka apa yang ditimbulkan? Akibat yang ditimbulkan bukan lagi di sekitar atau secara lokal, tetapi sudah berskala regional. Ya, ini akan lebih jelas kalau kita lihat dari tingkat kesadaran masyarakat. Memang agak susah untuk bisa menyadarkan masyarakat terkait dengan masalah-masalah isu kesehatan lingkungan secara global. Pemanasan global atau global warming itu pada dasarnya adalah sebenarnya adalah fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun. Karena apa? Karena efek rumah kaca. Energi matahari yang tertangkap dalam atmosfer memberikan dampak bagi lingkungan secara biogeofisik. Nah, kalau kita lihat di kutub utara terjadi pelelehan es di kutub utara. Kemudian mulai ada kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan-peningkatan hujan dan banjir serta perubahan iklim. Nah, dampak bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat adalah gangguan pada pesisir, pantai dan juga gangguan terhadap prasarana fungsi jalan. Misalnya pelabuhan, bandara, itu juga sangat berpengaruh. Dan yang paling parah, gangguan terhadap pemukiman penduduk, gangguan produktivitas pertanian, dan di dalam bidang kesehatan, peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit. Nah, dalam lapisan stratosfer itu juga ada yang berkaitan dengan pengaruh radiasi. Jadi kalau misalnya sudah terjadi penipisan ozon ya, penipisan lapisan ozon, maka CFC itu mudah terurai dan dapat mempercepat penguraiannya menjadi gas oksigen yang dapat mengakibatkan efek rumah kaca. Sehingga lebih banyak kasus kanker kulit atau kita sebut dengan melanoma yang dapat menyebabkan kematian, juga bisa meningkatkan kasus katarak pada mata, ya, kanker, menghambat daya kekebalan tubuh pada manusia dan penurunan produksi pangan juga ya, itu juga sangat terganggu. Lalu ada proses revolusi dari adanya hujan asam. Jadi proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya salah satu pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut dapat bereaksi terhadap air hujan sehingga akan menurunkan senyawa asam yang kita sebut dengan hujan asam. Nah, hujan asam ini tentunya sangat berpengaruh terhadap proses korosi. Jadi proses korosi ini akan lebih cepat. Kemudian ada juga iritasi pada kulit, gangguan pernafasan, dan lain sebagainya. Lalu ada pertumbuhan dan perkembangan terkait dengan populasi manusia. Jadi mulai ada pertambahan penduduk di dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial. Yang ini juga menjadi permasalahan lingkungan. Dampaknya apa? Terjadinya pertumbuhan penduduk dan menyebabkan kebutuhan sumber daya alam secara luas ya dalam ruang tertentu. Yang berikutnya ada desertifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan desertifikasi? Desertifikasi merupakan penggunaan atau upaya untuk menurunkan kemampuan daratan. Jadi proses desertifikasi ini kalau dilihat ya ini semacam penimpisan lahan akibat adanya aktivitas manusia dan iklim yang bervariasi.
Ini juga bisa menyebabkan kekeringan dan banjir. Yang berikutnya adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini apabila tidak bisa dijaga dengan baik, maka beresiko terhadap kepunahan. Manusia sendiri membutuhkan hewan untuk proses untuk kebutuhan protein. Jadi kalau misalnya hewan sudah mengalami kepunahan dalam spesies tertentu tidak dijaga keanekaragaman hayatinya, maka ini akan berpengaruh terhadap sumber pangan. Dan kalau misalnya sumber pangan dari kebutuhan protein dan lain sebagainya itu tidak terpenuhi, manusia akan mengalami masalah-masalah atau gangguan kesehatan. Selanjutnya ada pencemaran limbah B3. B3 sendiri adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik, misalnya mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, ya penyebab infeksi, bersifat korosif. Itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi dulunya hanya bersifat lokal, tapi sekarang itu sudah mulai meluas. Jadi proses-proses pertukaran limbah, limbah-limbah sampah-sampah dibuang di laut lepas. Sehingga yang tadinya sampah-sampah tersebut ada di Indonesia, karena dibuang di laut lepas, dia mungkin bisa berpindah ke negara lain yang mengakibatkan pencemaran pantai. Dan jika semua itu terjadi, maka itu akan berdampak pada kematian makhluk hidup, terutama biota-biota laut. Ya, jadi demikian materi kita terkait dengan pengantar ilmu kesehatan lingkungan. Semoga di materi pertemuan pertama ini, para mahasiswa juga bisa memahami apa yang sebenarnya menjadi dasar, konsep, dan juga apa yang harus kita pelajari di dalam ruang lingkup ilmu kesehatan lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan materi terkait dengan kesehatan lingkungan.